terletak di lereng bagian barat Gunung Sumbing, Provinsi Jawa Tengah, berjarak 19,80 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Wonosobo dan berjarak 8 km dari pusat Kecamatan Kalikajar. Selamat datang di Desa Purwojiwo. Purwojiwo tercipta dari kata purwo dan jiwo, dua kata yang berasal dari bahasa Jawa. Purwo memiliki arti wiwitan, dengan kata lain, tumbuh atau permulaan. Sedangkan jiwo ialah jiwa. Sehingga dapat diartikan bahwa Purwojiwo merupakan tempat yang banyak ditumbuhi tumbuhan, dijaga dengan baik dan tulus oleh masyarakat, sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan yang telah menganugerahkan tanah yang subur. Terletak di ketinggian 1.200 sampai 1.600 meter di atas permukaan laut, Desa Purwojiwo memiliki suhu yang dingin dengan rata-rata harian 20 derajat Celcius. Selain itu, Desa Purwojiwo juga seringkali diguyur hujan dengan curah hujan 23,00 mm per hari serta jumlah bulan hujan selama 7 bulan. Jumlah penduduk Desa Purwojiwo berjumlah sekitar 3.616 orang, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.655 orang dan penduduk perempuan sebanyak 1.661 orang. Memiliki luas 628,95 hektar, Desa Purwojiwo terdiri dari 7 dusun, yaitu Dusun Karangjinem, Dusun Grenggeng, Dusun Semen, Dusun Purwojiwo, Dusun Tangga Tengah, Dusun Tangga Duwur, dan Dusun Gunung Malang. Dengan batas wilayah sebelah utara Desa Wonosari, Desa Simbang di sebelah barat, Desa Kuadungan di sebelah selatan, dan di sebelah timur dibatasi oleh hutan. Jadi untuk warga Desa Purwojiwo, alhamdulillah dalam segi kemasyarakatan bahwa di warga kami sangat rukun sekali. Untuk di Desa Purwojiwo itu masih menggunakan asas kegotong royongan, jadi masyarakat dengan antusias mengerjakan bareng-bareng, termasuk untuk pembangunan infrastruktur yang kegiatannya dari pemerintah desa itu. Untuk di dusun-dusun kami dalam pelaksanaan masih menggunakan gotong royong begitu. Potensi yang ada di Desa Purwojiwo cukup banyak ya, karena di warga kami itu, di desa kami itu kan mayoritas penduduknya adalah petani. Potensi yang paling menonjol adalah di bidang pertanian dan hortikultura. Ini kita untuk di pertaniannya, kita potensinya adalah di sayur-sayuran. Jadi untuk mata pencaharian warga kami sebagai petani, kita menanamnya adalah berbagai macam sayur-sayuran, diantaranya adalah cabai, terusan cabai rawit, cabai keriting, ada sawi, ada kol, jagung, tembakau juga, menghasilkan tembakau baik untuk bahan baku tembakau dan olahan tembakau berupa tembakau garangan. Yang pertama. Terus yang kedua, di Desa Purwojiwo ini di Kecamatan Kalikajar adalah Desa Purwojiwo adalah penghasil kentang terbanyak. Jadi Desa Purwojiwo termasuk sentra penghasil kentang terbanyak di Kecamatan Kalikajar. Nah, untuk di Desa Purwojiwo ini pusatnya adalah ada di Desa Gunung Malang. Jadi di Desa Gunung Malang itu hampir 90% penduduknya bertani kentang. Lagi potensi yang belum kita kembangkan. Jadi di Desa Purwojiwo itu ada potensi untuk wisatanya. Cuman kita karena belum ada pengembangan, mungkin kedepannya tetap ada pengembangannya.
Jadi kita itu di Desa Gunung Malang juga, karena Desa Gunung Malang itu kan paling atas, jadi paling tinggi. Jadi di sana berpotensi yang pertama adalah gardu pandang, karena kita bisa melihat. Jadi kalau malam itu kita bisa melihat Wonosobo seutuhnya. Terus untuk yang di Desa Gunung Malang itu juga karena ketinggiannya cukup, jadi itu juga berpotensi untuk para layang. Jadi ada hutan pinus, ada gardu pandang, dan ada para layang. Itu potensi yang ada, tapi belum kita kembangkan dan belum terrealisasi, tapi masih ada di cita-cita desa kita. Gitu. Harapan dan target untuk potensi yang ada di Desa Purwojiwo itu yang pertama. Jadi kita kan di sini untuk sentra penghasil kentang itu kan kita hanya untuk saat ini kan hanya penghasil, tapi belum ada pengolahannya. Jadi yang kedepannya yang kita harapkan, di samping kita menghasilkan kentang, tapi tetap kita kepingin ada pengolahannya. Jadi kita kepingin kentang itu kita keluar dari Desa Purwojiwo sudah dalam bentuk pengolahan, dalam bentuk olahan-olahan makanan dari kentang. Jadi itu kan bisa meningkatkan pendapatan juga kan, seperti itu. Jadi untuk yang pertama yang untuk kentang yang harapan kami seperti itu. Untuk yang pertaniannya, petani itu nasibnya masih belum pasti. Kenapa? Karena pada saat kita panen banyak belum tentu harganya stabil. Jadi sebenarnya kita juga mengharapkan kestabilan harga dan permodalan juga, karena memang di pertanian itu kadang kan kita kalau lagi untung-untung, tapi kalau lagi bangkrut-bangkrut. Jadi harapan kami ke depannya bahwa kita punya kestabilan harga dan ada permodalan, seperti itu. Dalam bidang pendidikan, fasilitas yang dimiliki oleh Desa Purwojiwo meliputi Taman Kanak-kanak yang bernama TK Pertiwi Purwojiwo, terletak di 2 dusun, yaitu Dusun Semen dan Dusun Gunung Malang. Selanjutnya, pada tingkat sekolah dasar, Desa Purwojiwo memiliki 2 sekolah, yaitu SD Negeri 1 Purwojiwo yang berlokasi di Dusun Karangjinem dan SD Negeri 2 Purwojiwo yang berlokasi di Dusun Tanggek Dugur. Dan untuk tingkat sekolah menengah terdapat 1 sekolah, yaitu SMP Negeri 4 Kalikajar yang berlokasi di Dusun Semen. Ayo semuanya bersuara. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Purwojiwo dalam bidang kesehatan, terdapat puskesmas pembantu yang berlokasi di Dusun Karangjinem. Terdapat pula posyandu dan pospindu di setiap dusun. Adapun sarana lain yang dimiliki oleh Desa Purwojiwo adalah fasilitas dalam bidang olahraga. Terdapat gedung serbaguna yang difungsikan sebagai gedung olahraga seperti badminton, serta difungsikan juga sebagai tempat untuk rapat ataupun pertemuan. Terdapat pula lapangan sepak bola yang berlokasi di Dusun Semen. Masyarakat Desa Purwojiwo sampai sekarang masih menjaga kelestarian kebudayaannya. Seni pertunjukan yang masih sering ditampilkan seperti kesenian kuda lumping atau rayonan, tari dangir, tari warok ireng, tari topeng, dan tari kuda kepang. Masyarakat Desa Purwojiwo mayoritas beragama Islam. Terdapat 7 masjid di setiap dusun dan 10 musola atau langgar yang tersebar di berbagai dusun sebagai tempat untuk beribadah
sekaligus berfungsi sebagai taman pendidikan Al-Quran, tempat anak-anak desa Purwojiwo belajar mengaji. Dalam bidang ekonomi, mayoritas masyarakat desa Purwojiwo bermata pencaharian sebagai petani. Petani di sini baru 5 tahunan, Mbak. 5 tahunan. Ya. Yang biasa di sini kentang saya, terus nonton loncang di nonton. Sekitar 3 bulan. 3 bulan udah siapa namanya? Kalau loncang, Pak? Kalau loncang sekitar 80 harinan. 80 kurang. hari. Terus Harga kentang itu setiap kali panen biasanya stabil dari 9.000, kadang 10.000, kadang juga 8.000. kalau loncang? Kalau loncang nggak stabil. Itu tergantung panen di daerah yang jauh. Biasanya kalau di sana banyak, di sini murah. Tuh. Tapi kalau kentang stabil biasanya. Sami kali harga di petani di Dieng, kalau 10.000 biasanya di sini 9.500-an gitu. Alhamdulillah di sini subur gitu. Setiap kali ditanam insya Allah nggih subur sedanten ngoten. Tapi berbentuk sayuran lah gitu. Sayur-sayuran. Kalau buah nggak jadi nih, Pak? Buah nggak jadi. Pernah mencoba untuk buah, Pak? Belum pernah. Paling pisang gitu. Pisang. Pisang saja belum maksimal buahnya. Itu waktu biasanya pas musim hujan. Itu waktu ngobat itu penyakit hitam-hitam itulah yang paling sulit itu. Biasanya kan musim kemarau yang paling secara obatan itu kan tidak terlalu banyak. Tapi kalau musim hujan nggih kados niku wonten rawan ngoten niku nggih. Penyakit hitam niku. Busuk daun napa kados sing busuk daun niku sing paling sulit. Jadi pekerjaan Bapak selama di sini petani ya, Pak? Petani. Buruh tani apa petani, Pak? Petani. Petani. Terus tanaman apa aja yang Bapak tanam biasanya? Tanamannya zaman dahulu tembakau, tapi zaman sekarang ya sayur, padi, kubis, onsang, dan seledri, dan lain-lain sayur lah, maksimal sayur. Sesuai dengan Jagung manis. jagung manis. Biasanya tiap bulannya beda-beda, apa ada masanya Pak? Kayak misalnya bulan ini sampai ini Bapak nanamnya cabe, bulan ini sampai ini gitu. Iya, beda-beda. Jadi musim. Ikut musim ya. Iya. Kalau bulan Maret April itu yang baik cabai keriting. Cabai keriting merah itu ya, Pak ya? Iya, cabai keriting merah. Karena panas ya, Pak ya? Iya, jadi enak. panas. Lalu musim ini Pak hujan biasanya? Musim ini hujan itu yang baik itu ya sayur, kubis, dan sawi. Kalau di sini jarang banget ada yang nanam buah ya, Pak? Hampir nggak ada ya, Pak? Buah nggak ada, Iya, nggak ada Pak, buah. Jadi buah itu di sini kan ya kalau ada orang tanam itu maksimal, jadi bunganya nggak baik. Kalau hujan bisa rontok, tidak ada buahnya. Terus selama Bapak udah berapa tahun ini Pak berarti menjadi petani nih Pak? Wah, petani ya sudah lama, wit sudah kali setelah sunatan terus petani. Habis sunatan. Karena biasanya tani. Berarti dari umur sekitar 12 tahun ya Pak ya? Sekitar ya 16 lah. 16. Jadi 12 tahun itu setelah
sekolah SD zaman dahulu ya, setelah SD itu ya sering-sering ya mengendarkan badan dulu. Jadi 16 tahun petani, saya umurnya sekarang sudah 72. Kan lama. Terus selama menjadi petani ini Pak, apa aja kesulitan-kesulitan yang Bapak alami? Ya, petani itu sebanyak sangat kesulitan dah. Sering ada panennya maksimal baik, harganya tidak baik, ya, tidak baik. Harganya sudah baik, petaninya tidak jadi, hasilnya tidak ada maksimal. gitu ya. Itu yang tani. Orang tani itulah sulit lah, cari nafkah sulit. Sulit. Kalau dari harga pupuk sekarang nih Pak, gimana Pak? Nah, pupuk itu sulit sekali Pak, sulit sekali Pak. Wah, harga pupuk itu yang dahulu disubsidi dari pemerintah kalau step A itu 90, karena sekarang sudah 350 satu sta. Kalau 1 kintal kan sudah 700-an, 720. Itu step A. Kalau misalnya tadi Pak cabai, kalau cabai butuh waktu berapa bulan Pak untuk panen? Oh, cabai kalau cabai keriting maksimal tanam itu panennya bisa 3 bulan mulai. Tapi kalau tanamannya baik bisa memetik 5 kali. 5 kali. Selama lat berapa hari itu Pak? Itu jadi satu umpamanya 3 bulan memetik, 15 hari memetik lagi, 15 hari memetik lagi. Kalau untuk bawang ini Pak, daun bawang ini berapa? Ini loncang ini ya 3 bulan panen. 3 bulan panen semuanya berarti? Iya, jadi panen kalau punyanya berapa? Ya. Paling banyak selama Bapak panen ini dapat berapa ton nih Pak? Berapa kilo? Ya, Berapa kalau plastikan 1 ron itu ya kalau di sini paling mempeng itu ya 1,5 ton, paling unggul. Kalau daerah Mudal itu bisa kawan 4 ton, banyak Mudal. Awit ngablik banyak Mudal di sana bisa 3 ton. Kalau di sini lah 1 ton itu sudah mampu, 1 ton setengah sudah mampu. Pernah paling sedikit berapa Pak? Paling sedikit ya 5 kintal, palingannya berarti saron. Terima kasih Pak, sekian Iya. dari kami ya Pak. Maaf Iya, ya iya, Pak. iya. Salam bekerja kembali Pak. Bersama KKN UNES Membangun desa.